apa yang disebut baik di sini sebagai karya Allah menunjukkan kepada siapa yang menciptakannya, yaitu bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu sempurna, Allah itu sumber damai sejahtera. Manusia itu menjadi takut akibat dosa yang diperbuatnya. Ketakutan ini menunjukkan tidak adanya damai dalam dirinya akibat daripada dosa. Berarti bahwa dosa merupakan penghambat damai itu menjadi sebuah realitas hidup dalam diri manusia sampai saat ini. Kita melihat akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan Allah dan manusia yang sebelumnya damai itu telah menjadi rusak. Kalau Allah itu adalah sumber shalom itu atau damai, maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengalami shalom itu dengan menjalin atau menghubungkan atau memiliki hubungan yang baik dengan shalom itu sendiri. Salam saudara, senang saya bisa hadir saat ini untuk menjumpai saudara melalui program acara yaitu Terang Warta Rohani. Tema kita kali ini adalah dipanggil untuk membawa damai. Dan saya mengajak saudara untuk bisa membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Saudara, istilah damai sejahtera sebenarnya dikenal oleh setiap bahasa yang ada di berbagai tempat, di berbagai bangsa sekalipun, ya. Di dalam dunia ini, ya. Seperti misalnya dalam bahasa Jawa mengatakan rahayu. Kemudian dalam bahasa Arab mengatakan assalamualaikum. Kemudian orang Bali mengatakan santi. Nah, saudara, kata-kata ini sebenarnya menunjukkan bahwa setiap kita manusia dari berbagai bangsa, suku bangsa, ya, merindukan terjadinya di dalam dirinya satu kondisi yang disebut dengan damai. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya damai itu? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata damai artinya adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Kemudian yang berikut, tentram, dan juga tenang. Damai juga artinya adalah keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Nah, secara umum kata damai ini berarti keadaan harmoni tanpa permusuhan atau konflik. Nah, bagaimana firman Tuhan memandang makna kedamaian tersebut? Suasana damai atau shalom dalam Alkitab dimulai pada saat penciptaan alam semesta dan isinya. Kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-31 berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari ke-6. Saudara, pada saat kita melihat bagian ini, yaitu pada ayat ini mengatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikan itu amat baik atau hinetop dalam bahasa Ibrani. Di mata Allah, keadaan ciptaannya itu bukan sekedar baik, namun dikatakan sangat baik. Dengan penekanan khusus untuk menunjukkan bahwa karyanya itu baik. Bukan dalam makna yang biasa-biasa, namun dalam pengertian yang luar biasa. Kata top, bahasa Ibrani, berarti satu kondisi yang termasuk pada suasana shalom. Karena baik di sini bermakna satu kondisi
yang tenang, yaitu makmur, juga kelimpahan segala sesuatu yang baik, atau juga selamat. Dalam frasa yang menyebutkan sungguh amat baik, mengacu pada sebuah kesempurnaan, keutuhan, keselarasan, damai, sejahtera sebagai ciptaan Allah, bukan saja sekedar ketiadaan keburukan, melainkan kondisi ideal yang lengkap, berfungsi secara sempurna, dan harmonis, mencakup hubungan yang baik antara Allah Sang Pencipta dengan sesama. Saudara, pandangan Alkitab ini sekaligus menolak pandangan bahwa alam semesta, yaitu alam beserta isinya bahkan termasuk manusia, adalah satu keadaan yang kotor, yang tidak sempurna ketika diciptakan. Apa yang disebut baik di sini sebagai karya Allah menunjukkan kepada siapa yang menciptakannya, yaitu bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu sempurna, Allah itu sumber damai sejahtera, bahwa ciptaan Allah bersumber dari Allah sendiri yang memang baik dan sempurna. Segala sesuatu yang merupakan karya Allah adalah sempurna juga dalam rancangannya, sempurna dalam rencananya. Sebab itu ketika kita membaca dalam firman-Nya bahwa segala yang dijadikan Allah itu amat baik, maka setiap karya ciptaan Allah ada dalam sebuah rencana yang baik dan sempurna tentunya. Dengan demikian maka tidak ada bayi yang lahir dari seorang anak perempuan yang di luar dari rencana Allah. Semua yang ada di dunia ini yang merupakan karya Allah ada dalam kebaikan dan rencananya. Implikasinya bagi kehidupan orang percaya adalah bahwa kita harus bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Namun saudara, keadaan manusia yang ditempatkan Allah pada situasi yang sangat baik itu tidak berlangsung lama. Mari kita perhatikan dalam kitab Kejadian. Karena ketika manusia mulai tertipu oleh kelicikan si ular, maka situasi top yang merupakan bagian dari keadaan damai itu mulai rusak. Manusia yang diciptakan pertama tanpa mengenal rasa takut, kecuali kepada Allah, telah mulai mengalami rasa takut yang tidak sehat. Dan ini adalah ketakutan yang tidak normal dalam pandangan Allah. Ketakutan yang diakibatkan oleh karena dosa. Pada Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mengatakan mengenai tanggapan manusia yang pertama saat Allah mencari manusia yang sudah melanggar perintahnya. Dia mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Inilah catatan Alkitab tentang rasa takut yang dimiliki oleh manusia untuk yang pertama kalinya. Manusia itu menjadi takut akibat dosa yang diperbuatnya. Ketakutan ini menunjukkan tidak adanya damai dalam dirinya akibat daripada dosa. Berarti bahwa dosa merupakan penghambat damai itu menjadi sebuah realitas hidup dalam diri manusia sampai saat ini. Yesaya mengatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Saudara, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dunia, ke dalam dosa maksud saya, sumber damai dimiliki manusia itu berasal dari hubungan mereka dengan Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa,
hubungan manusia dan Allah terbukti begitu akrab, begitu dekat. Sebuah relasi yang begitu akrab dan begitu dekat. Ternyata saudara bahwa Allah sering mendatangi Taman Eden untuk berakrab ria dengan manusia, ciptaannya. Dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-8, di sana ditulis bahwa Allah mendatangi manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya saudara bahwa secara tidak langsung dalam ayat ini kita mengetahui bahwa sebelumnya Allah telah berkunjung ke Taman Eden. Dan ini dilakukan begitu sering karena ada relasi dengan manusia. Kita melihat akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan Allah dan manusia yang sebelumnya damai itu telah menjadi rusak. Dosa yang menjadi penghalang damai itu menjadi nyata dalam hidup manusia yang sangat dikasihi oleh Allah itu. Sehingga menurut Alkitab, bagaimana manusia itu mengalami damai dalam hidupnya? Maka manusia harus kembali kepada fitrahnya yang mula-mula. Sumber damai itu adalah Allah sendiri. Karena Alkitab berkata bahwa Ia adalah Tuhan damai sejahtera. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 berkata, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, kata shalom atau damai, ya, maka dalam Perjanjian Baru kita mengenal kata yaitu irene dalam bahasa Yunani. Karena dalam Perjanjian Baru berarti menggunakan bahasa Yunani. Yang memiliki makna yang sama yaitu keharmonisan dengan Allah. Dan juga sesama, ketenangan, kemakmuran, keamanan atau rasa aman, keutuhan jiwa dan pikiran. Kalau Allah itu adalah sumber shalom itu atau damai, maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengalami shalom itu dengan menjalin atau menghubungkan atau memiliki hubungan yang baik dengan shalom itu sendiri. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 bagian B mengatakan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, untuk memiliki shalom yang bersumber dari Allah, maka mau atau tidak mau manusia harus berdamai dengan Allah. Perdamaian itu diperoleh melalui persekutuan dengan Kristus. Percaya kepada karya penebusannya dan hidup dalam hubungan dengan Dia. Yesus juga mengatakan bahwa damai juga diberikan oleh dunia yang berasal dari dunia ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang kuberikan, yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, dunia ini juga menawarkan apa yang disebut dengan kedamaian. Namun, sebagaimana yang Yesus katakan, jika memang kita percaya kepada perkataannya, bahwa damai yang diberikan dunia melalui segala konsep-konsepnya berbeda dengan damai yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Prinsip damai sejahtera yang diajarkan oleh Allah ada di dalam Alkitab. Berarti apa yang disebut damai sejahtera, namun tidak mengandung prinsip-prinsip yang terdapat di dalam firman Tuhan, maka itu bukan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Damai yang dari dunia, sedangkan dunia tanpa Allah berarti tempat bagi kehadiran kuasa lain. Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.